Apa jadinya kalau saya bilang sistem pendidikan kita secara tidak sadar membunuh sebagian potensi kreatifmu, bro? Hari ini kita akan membongkar 5 teknik kognitif rahasia yang akan menghidupkannya kembali. Bro, pernahkah Anda merasa meskipun Anda pintar di sekolah, nilai bagus, lulus dengan pujian, tapi ketika harus menghasilkan ide yang benar-benar original, ide yang segar, ide yang beda, rasanya seperti ada sumbatan. Seperti ada tembok tak kasat mata di kepala Anda? Anda tidak sendirian. Ini bukan karena Anda kurang cerdas atau kurang bertalak. Bukan. Ini karena sistem pendidikan formal kita yang memang didesain untuk mengajarkan logika, reproduksi informasi, dan mencari solusi tunggal yang benar, seringkali secara tidak sadar menekan otot kreatif kita. Bayangkan saja, selama bertahun-tahun kita dilatih untuk mengikuti aturan, menjawab sesuai kunci jawaban, dan berpikir di dalam kotak. Padahal kreativitas sejati itu bukan bakat langka yang hanya dimiliki seniman atau jenius gila. Bukan, bro. Dengan keyakinan, kreativitas itu seperangkat keterampilan kognitif, sebuah skill berpikir yang bisa dilatih dan diasah. Dan yang paling penting, keterampilan ini sayangnya tidak diajarkan di sekolah. Tapi jangan khawatir, bro. Hari ini, di video ini, Anda akan mempelajari 5 teknik kognitif rahasia yang telah terbukti secara ilmiah. Teknik-teknik ini akan membuka sumbatan mental itu, membanjiri Anda dengan ide-ide brilian, dan mengubah cara Anda melihat masalah dan mencari solusi. Bersedialah, karena setelah video ini, Anda akan melihat dunia dengan cara yang baru dan melepaskan potensi kreatif luar biasa yang selama ini tersembunyi di dalam diri Anda. Baik, bro. Mari kita selami rahasia pertama. Teknik yang akan melatih otot-otot Anda untuk melahirkan ide tanpa batas. Teknik pertama, divergent thinking. Otot otak untuk melahirkan ide tanpa batas. Seringkali ketika kita dihadapkan pada masalah, otak kita langsung mencari satu jawaban yang paling logis. Itu disebut convergent thinking, bro. Jeda. Penting, tapi kurang efektif untuk inovasi. Rahasianya adalah divergent thinking. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide sebanyak mungkin tanpa menyensornya di awal. Pikirkan seperti ini, otak Anda adalah mesin ide, dan divergent thinking adalah tombol start yang tanpa henti memuntahkan kemungkinan. Beda dengan convergent thinking yang fokus pada satu solusi terbaik, divergent thinking itu merayakan kuantitas. Jeda singkat. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa jumlah ide awal itu jauh lebih penting daripada kualitasnya. Kenapa? Karena di antara 100 ide buruk atau biasa, kemungkinan besar terselip 1 atau 2 ide emas yang revolusioner. Contoh paling nyata, Silicon Valley. Banyak startup memulai dengan ide-ide yang terdengar konyol atau tidak masuk akal. Tapi dari ratusan eksperimen itu, muncullah perusahaan yang mengubah dunia. Bagaimana melatihnya? Coba metode seperti mind mapping tanpa batas. Ambil topik di tengah, lalu pecahkan ke berbagai cabang tanpa henti, tanpa berpikir apakah ide itu bagus atau tidak. Jeda. Atau teknik scamper. Jeda. Scamper itu singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse. Ambil sebuah objek atau ide, lalu terapkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menghasilkan variasi baru. Misal, ambil sebuah gelas. Jeda singkat dengan antusiasme. Bagaimana jika kita substitute materialnya, combine dengan sendok, adapt untuk minum kopi, modify bentuknya, put to another use, jadi pot,
eliminate pegangannya, reverse fungsinya. Lakukan ini minimal 5-10 menit sehari. Anda akan kaget melihat betapa banyak ide yang bisa Anda hasilkan. Menekankan, jangan khawatir tentang kualitas dulu bro, biarkan saja mengalir. Oke, setelah kita membanjiri otak dengan ide, rahasia kedua ini mungkin terdengar kontradiktif, tapi justru sangat powerful. Teknik kedua, the incubation period, kekuatan jeda kreatif. Pernah dengar fenomena Eureka moment saat Anda sudah pusing mencari solusi, lalu Anda istirahat sebentar, mandi atau jalan-jalan, dan tiba-tiba klik, ide itu muncul begitu saja. Nah, itu dia kekuatan incubation period, bro. Secara ilmiah, ini terkait dengan mode default network otak kita. Ketika kita berhenti secara aktif memikirkan masalah, otak kita tidak sepenuhnya mati. Justru di latar belakang ia mulai membuat koneksi baru, menjelajahi jalur syaraf yang sebelumnya tidak terjangkau saat kita fokus intens. Sebuah riset menunjukkan bahwa mengambil jeda, bahkan tidur siang singkat, bisa secara signifikan meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah kreatif. Otak kita butuh waktu untuk mengolah informasi yang sudah kita masukkan. Jadi, setelah Anda membanjiri diri dengan ide-ide divergent, jangan paksa langsung mencari solusi. Justru berikan otak Anda jeda. Saran praktisnya, bro. Tidur siang singkat 20-30 menit, jalan kaki santai di alam terbuka tanpa gadget, mandi, sedikit humor, meyakinkan. Percaya atau tidak, banyak ide brilian lahir di kamar mandi. Meditasi singkat, hanya fokus pada nafas Anda. Ketika Anda kembali ke masalah itu setelah jeda, Anda akan sering menemukan bahwa otak Anda sudah menyajikan solusi atau perspektif yang sama sekali baru. Jeda, penuh kekaguman. Ini bukan sihir, bro. Ini cara kerja otak Anda yang luar biasa. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana para jenius sepanjang sejarah menemukan inovasi paling revolusioner. Ini rahasia ketiga. Teknik ketiga, koneksi lintas disiplin, The Medici Effect. Bro, ide-ide inovatif yang mengubah dunia itu jarang lahir di dalam satu kotak disiplin ilmu saja. Mereka sering muncul di persimpangan disiplin ilmu atau keahlian yang berbeda. Fenomena ini disebut The Medici Effect, dinamai dari keluarga Medici di Italia yang mensponsori seniman, ilmuwan, dan filsuf dari berbagai latar belakang, yang kemudian melahirkan era Renaissance yang penuh inovasi. Contoh paling ikonik adalah Leonardo da Vinci. Dia bukan hanya pelukis, tapi juga insinyur, anatomis, musisi, ilmuwan. Kombinasi pengetahuannya di berbagai bidang itulah yang membuatnya mampu melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dilihat orang lain pada masanya. Atau Steve Jobs yang terinspirasi oleh kelas kaligrafi di kampusnya untuk menciptakan tipografi yang indah di komputer Macintosh. Siapa sangka, seni menulis huruf bisa mempengaruhi teknologi. Kunci di sini adalah menciptakan perspektif unik Anda sendiri, bro. Ini adalah perpaduan unik dari pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang Anda miliki dari berbagai bidang. Semakin banyak titik yang Anda miliki dari berbagai disiplin ilmu, semakin banyak kemungkinan koneksi tak terduga yang bisa diciptakan otak Anda. Bagaimana menemukan perspektif unik ini? Pelajari hal-hal di luar bidang utama Anda. Baca buku tentang astronomi kalau Anda desainer, atau belajar musik kalau Anda programmer. Bicaralah dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Cari tahu bagaimana masalah di satu industri diselesaikan di industri lain. Jangan batasi diri Anda pada satu label. Semakin luas wawasan Anda, semakin banyak benang yang bisa dihubungkan otak Anda untuk merajut ide-ide brilian. Baik, bro. Rahasia keempat ini akan mengubah cara Anda melihat masalah. Ini tentang kekuatan framing. Teknik keempat, pemikiran reframing.
mengubah sudut pandang masalah. Seringkali, masalah itu bukan pada masalahnya, tapi pada cara kita membingkai masalah itu. Kalau kita salah membingkai, solusi terbaik pun akan tersembunyi. Pemikiran reframing adalah kemampuan untuk mengubah sudut pandang Anda terhadap suatu masalah atau situasi untuk menemukan solusi yang tidak terlihat sebelumnya. Ini melawan bias kognitif kita yang cenderung melihat sesuatu dari satu sisi saja. Contohnya, masalah saya tidak punya waktu untuk berolahraga. Jika kita terus membingkai ini sebagai masalah kekurangan waktu, solusi yang muncul mungkin hanya bangun lebih pagi atau pulang lebih malam, yang terasa berat. Bayangkan, kita bagi 7 jam tidur dalam seminggu saja. Bagaimana? Batantap juga, bro. Nah, tapi bagaimana jika kita reframing menjadi bagaimana saya bisa memasukkan gerakan ke dalam aktivitas harian saya? Nah, solusinya jadi berbeda. Naik tangga, parkir agak jauh, berdiri saat menelpon. Ini mengubah permainan, bro. Ada teknik-teknik powerful untuk ini. Salah satunya, what if. Misal, what if uang bukan masalah? Atau, what if saya punya 10 kali sumber daya? Jeda. Atau teknik Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Setiap topi mewakili sudut pandang berbeda. Fakta, topi putih. Emosi, topi merah. Optimisme, topi kuning. Pesimisme, topi hitam. Kreativitas, topi hijau. Dan proses, topi biru. Jeda singkat. Dengan sengaja memakai topi yang berbeda, Anda memaksa otak Anda untuk melihat masalah dari berbagai dimensi. Cobalah, bro, ambil masalah yang sedang Anda hadapi. Lalu tanyakan, bagaimana jika saya melihat masalah ini dari sudut pandang pesaing saya? Atau bagaimana jika masalah ini adalah peluang, bukan hambatan? Anda akan menemukan bahwa dengan mengubah bingkai, Anda mengubah seluruh landscape solusi. Dan rahasia terakhir, bro. Ini mungkin yang paling paradoks, tapi sangat efektif. Teknik kelima, creative constraints. Batasan yang memicu inovasi. Kita sering menganggap batasan itu buruk, kan? Kurangnya waktu, kurangnya uang, kurangnya sumber daya. Tapi sebenarnya, batasan-batasan inilah yang bisa menjadi katalisator paling kuat untuk inovasi. Creative constraints, bro, adalah psikologi di balik kenapa kita seringkali paling cerdik saat terdesak. Ketika kita punya terlalu banyak pilihan atau sumber daya tak terbatas, otak kita bisa jadi kewalahan dan malas. Tapi ketika ada batasan, otak kita dipaksa untuk berpikir di luar kebiasaan, mencari jalan pintas, menggunakan apa yang ada dengan cara yang tidak konvensional. Ini mendorong kita ke mode survival kreatif. Lihat saja startup sukses. Banyak dari mereka memulai dengan sumber daya minim, hanya beberapa orang di garasi. Batasan finansial dan waktu itulah yang membuat mereka sangat fokus, sangat efisien, dan menemukan solusi yang benar-benar unik. Atau di industri kreatif misalnya, haiku. Batasan jumlah suku kata justru memicu penyair untuk mencari kata-kata yang paling padat makna dan indah. Atau Apollo 13. Krisis di luar angkasa yang memaksa insinyur di bumi menggunakan sampah yang ada di pesawat untuk menyelamatkan kru. Itu adalah contoh luar biasa dari creative constraints, bro. Bagaimana menerapkannya, bro? Berikan diri Anda batasan waktu yang tepat untuk sebuah tugas kreatif. Coba selesaikan masalah dengan hanya menggunakan 3 alat. Bayangkan Anda punya budget 10 kali lebih kecil dari yang Anda butuhkan. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Batasan bukanlah tembok, bro. Batasan adalah pagar yang mengerahkan pikiran Anda untuk menemukan jalan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi, bro, kita sudah membongkar 5 teknik kognitif rahasia yang tidak diajarkan sekolah. Dari divergent thinking yang membanjiri Anda dengan ide, kekuatan jeda kreatif dengan incubation period, keajaiban koneksi lintas disiplin ala The Medici Effect, seni pemikiran reframing untuk melihat masalah dengan cara baru, hingga creative constraints yang mengubah batasan jadi pemicu inovasi.
Kreativitas bukan lagi mitos, tapi keterampilan yang bisa Anda latih setiap hari. Ini bukan tentang bakat bro, tapi tentang bagaimana Anda menggunakan otak Anda. Teknik mana yang paling resonan dengan Anda? Teknik mana yang akan Anda coba pertama kali? Bagikan di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu apa yang Anda temukan. Dan jika Anda siap untuk menyelami lebih dalam tentang cara kerja otak dan mengoptimalkan potensi Anda, jangan lewatkan video kami yang selanjutnya tentang menguasai fokus teknik produktivitas era distraksi di sini. Klik thumbnailnya sekarang untuk melanjutkan perjalanan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak rahasia otak yang akan mengubah hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya bro, tetap kreatif!